Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marni. Saya akan mempresentasikan tentang pengaruh harga dan metode penjualan terhadap volume penjualan produk Nike untuk kasus data science untuk tugas akhir. Yang pertama, pendahuluan ada latar belakangnya. Perkembangan di sektor olahraga dan fashion secara global semakin berkembang dengan pesat dari tahun ke tahun. Ini didorong oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjalani gaya hidup sehat, melakukan aktivitas olahraga, dan tren berpakaian. Produk olahraga kini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan fisik, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup seseorang. Kondisi ini membuat perubahan di industri olahraga saling bersaing lebih keras, baik dalam menciptakan produk yang baru, merancang cara pemasaran, maupun mengelola sistem distribusi. Untuk selanjutnya ada rumusan masalahnya. Yang pertama ada bagaimana karakteristik data penjualan produk Nike berdasarkan harga dan metode penjualan. Yang kedua, bagaimana pengaruh harga per unit terhadap volume penjualan produk Nike. Yang ketiga, bagaimana pengaruh metode penjualan terhadap jumlah unit produk Nike yang terjual. Untuk selanjutnya, tujuan penelitiannya menganalisis karakteristik dan kualitas dataset penjualan produk Nike, mengetahui hubungan antara harga per unit dengan volume penjualan. Yang ketiga, menganalisis pengaruh metode penjualan terhadap jumlah unit terjual. Untuk selanjutnya, manfaat penelitiannya. Yang pertama, memberikan insight berbasis dan terkait faktor yang memengaruhi penjualan produk Nike. Yang kedua, menjadi referensi akademik dalam penerapan data sains di bidang pemasaran. Yang ketiga, memberikan rekomendasi strategis dalam penentuan harga dan metode penjualan. Selanjutnya ada kajian materi. Yang pertama ada data sains. Ilmu data sains adalah bidang studi yang menggabungkan statistik, matematika, pemrograman, serta pemahaman tentang bidang tertentu untuk mengambil informasi dan pengetahuan yang berguna dari data. Dari data sains berupaya mengubah dari yang belum diproses menjadi informasi yang berguna sehingga bisa dipakai sebagai acuan dalam membuat keputusan. Yang kedua ada analisis penjualan. Analisis penjualan adalah cara mengevaluasi data transaksi yang terjadi dalam penjualan unit, memahami seberapa baik produk atau perusahaan tersebut berkinerja dalam jangka waktu tertentu. Analisis ini bertujuan agar bisa memahami cara belanja konsumen, seberapa besar kebutuhan produk mereka, serta hal-hal apa saja yang memengaruhi hasil penjualan. Untuk selanjutnya, harga produk. Harga adalah jumlah nilai yang harus dibayarkan oleh konsumen untuk mendapatkan suatu produk atau layanan. Harga adalah salah satu hal utama yang memengaruhi keputusan seseorang dalam membeli barang. Dalam ilmu ekonomi, harga berhubungan dengan permintaan, di mana jika harga naik, biasanya orang akan membeli barang tersebut lebih sedikit dan sebaliknya. Untuk selanjutnya, ada metode penjualannya. Metode penjualan adalah cara atau saluran yang digunakan oleh perusahaan untuk menjual produknya kepada pembeli. Cara penjualan yang sering digunakan meliputi penjualan secara online, penjualan langsung di toko, dan penjualan melalui outlet. Selanjutnya ada volume penjualan. Volume penjualan menunjukkan berapa banyak unit produk yang telah terjual dalam waktu tertentu. Volume penjualan digunakan sebagai acuan utama dalam mengevaluasi bagaimana baiknya kinerja penjualan perusahaan tersebut. Penjualan yang sangat tinggi menunjukkan bahwa produk tersebut sangat diminati oleh konsumen di pasar. Untuk selanjutnya, yang terakhir ada hubungan antar harga dan metode penjualan terhadap volume penjualan. Harga barang dan cara menjual adalah dua hal utama yang bisa memengaruhi jumlah penjualan. Harga yang sesuai dengan kualitas produk bisa membuat konsumen lebih tertarik membeli, sedangkan cara penjualan yang tepat bisa membuat produk sampai ke lebih banyak orang dan kemudian konsumen dalam membelinya. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada jenis dan pendekatan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis data sains. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengumpulan dan analisis data berupa angka untuk memahami hubungan antara harga produk dan metode penjualan terhadap
jumlah barang yang terjual dari Nike. Yang kedua ada sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari platform Kaggle. Dataset yang digunakan di dalam Kaggle ini disebut Nike Sales Dataset, yang berisi data simulasi mengenai transaksi penjualan produk Nike dari berbagai wilayah dan metode penjualannya. Untuk selanjutnya, ada objek penelitian. Objek penelitian ini adalah data penjualan produk Nike yang berisi informasi tentang transaksi jual beli berdasarkan harga per unit, cara penjualan, dan jumlah produksi yang terjual. Setiap baris data mempresentasikan satu transaksi penjualan. Untuk selanjutnya ada variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen atau X, harga per unit, price per unit, dan metode penjualan sales method. Yang kedua ada variabel dependen atau volume penjualan unit sold. Yang terakhir ada variabel pendukung yaitu total penjualan dan produk wilayah, retailer, dan lokasi. Untuk selanjutnya ada deskripsi datasetnya. Deskripsi datasetnya yang pertama atributnya ada invoice, date, produk, region, retailer, sales method, set, price per unit, unit sold, dan total sales. Untuk deskripsinya, untuk selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, yaitu dengan mengunduh dataset penjualan Nike dari Kaggle dan menggunakan sebagai bahan analisis penelitian. Data yang digunakan bersifat non-primer dan telah tersedia secara publik untuk keperluan akademik. Selanjutnya ada tahap penelitiannya. Yang pertama ada data understanding, yang kedua ada data cleaning, yang ketiga ada exploratory, data analis, yang keempat ada transformasi data, dan yang terakhir ada analisis dan interpretasi. Yang selanjutnya ada teknik analisis data, dan selanjutnya lagi ada tool dan perangkat lunaknya. Dan yang terakhirnya ada kerangka penelitian. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Dataset yang digunakan, gambaran datasetnya. Dataset yang digunakan dalam penelitian adalah Nike Sales Dataset yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset terdiri dari 9.360 data transaksi penjualan dengan 9 atribut utama yang mencerminkan informasi penjualan produk Nike dari berbagai wilayah dan metode penjualan. Setiap baris data merepresentasikan satu transaksi penjualan yang mencakup informasi mengenai tanggal transaksi, jenis produk, wilayah, retailer, metode penjualan, harga per unit, jumlah unit terjual, serta total nilai penjualan. Dataset ini digunakan untuk menganalisis pengaruh harga dan metode penjualan terhadap volume penjualan produk Nike. Selanjutnya ada interpretasi grafik atau distribusi variabel numerik pada penjualan Nike. Grafik pertama menunjukkan distribusi price per unit atau harga per unit produk Nike. Berdasarkan hasil visualisasi, pola distribusi harga cenderung mendekati distribusi normal atau bell-shaped curve, di mana sebagian besar harga produk berada pada kisaran $40 sampai $60 per unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa produk Nike dengan harga menengah merupakan produk yang paling banyak dijual. Sementara itu, jumlah produk dengan harga sangat rendah atau di bawah $20 maupun harga sangat tinggi di atas $80 relatif sedikit. Hal ini mengindikasikan bahwa Nike menerapkan strategi penerapan harga yang stabil pada segmen menengah yang diduga merupakan rentang harga paling diminati konsumen. Untuk grafik kedua, menampilkan distribusi unit sold atau jumlah unit terjual dalam setiap transaksi. Hasil visualisasi menunjukkan bahwa distribusi dan data bersifat miring ke kanan atau right skewed, yang berarti sebagian besar transaksi hanya melibatkan penjualan dalam jumlah kecil, yaitu sekitar 10-30 unit per transaksi. Untuk selanjutnya, grafik ketiga menggambarkan distribusi total sales atau total nilai penjualan per transaksi. Distribusi data menunjukkan pada pola yang sangat miring ke kanan.
di mana sebagian besar transaksi menghasilkan total penjualan yang relatif rendah, yaitu di bawah 1.000 US dollar. Namun demikian, terdapat beberapa transaksi dengan nilai penjualan yang sangat tinggi, bahkan mencapai kisaran 6.000 US dollar hingga 8.000 US dollar. Untuk selanjutnya ada analisis korelasi antar variabel numerik. Heatmap korelasi menunjukkan hubungan linier antar tiga variabel numerik utama dalam dataset penjualan Nike, yaitu price per unit, unit sold, dan total sales. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan antar variabel tersebut dalam memengaruhi kinerja penjualan produk Nike. Hasil analisis menunjukkan bahwa korelasi antara price per unit dan unit sold memiliki nilai sebesar 0,27 yang mengindikasikan adanya hubungan positif namun tergolong lemah. Nilai korelasi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga produk tidak secara signifikan mempengaruhi jumlah unit yang terjual. Kondisi ini dapat diartikan bahwa beberapa produk Nike tetap diminati oleh konsumen meskipun memiliki harga yang relatif tinggi, terutama pada produk-produk tertentu yang bersifat eksklusif atau memiliki citra merek yang kuat. Dengan demikian, peminatan terhadap produk Nike tidak sepenuhnya bersifat elastis terhadap perubahan harga. Untuk selanjutnya ada tentukan kebutuhan transformasi data. Transformasi data merupakan tahap penting dalam proses analisis data sains untuk memastikan bahwa data dapat diproses dengan baik dan oleh algoritma analisis maupun permodelan. Pada dataset Nike dilakukan beberapa tahapan transformasi data yang meliputi encoding data kategorikal, normalisasi data numerik, serta penanganan outlier. Data Nike Sales memiliki sejumlah kolom bertipe kategorial, yaitu produk, region, retailer, sales, method, dan state. Kolom-kolom tersebut berisi data dalam bentuk teks atau label kategori yang tidak dapat diproses secara langsung oleh algoritma machine learning. Oleh karena itu, dilakukan proses encoding data kategorial dengan menggunakan metode label encoding dari library Sklearn. Melalui proses ini, setiap kategori diubah menjadi nilai numerik. Misalnya, metode penjualan online dikodekan menjadi 0, in-store menjadi 1, dan outlet menjadi 2. Proses encoding ini bertujuan agar model dapat mengenali perbedaan antar kategori dalam bentuk numerik tanpa menghilangkan makna dari masing-masing kategori. Untuk selanjutnya, kesimpulannya. Berdasarkan hasil analisis data penjualan produk Nike dengan pendekatan data sains, dapat disimpulkan bahwa dataset yang digunakan memiliki kualitas data yang baik, lengkap, dan konsisten sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut. Tidak ada nilai yang hilang atau data yang berulang, serta format datanya sudah sesuai untuk dilakukan eksplorasi dan transformasi. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa harga per unit produk Nike terutama berada dalam kisaran harga menengah, yang menunjukkan bahwa pihak perusahaan menerapkan strategi penetapan harga yang konsisten dan sesuai dengan selera serta keinginan para pembeli. Distribusi jumlah unit yang terjual menunjukkan bahwa sebagian besar pembelian dilakukan dalam jumlah yang kecil, sedangkan pembelian dalam jumlah besar hanya terjadi dalam kondisi khusus seperti pembelian oleh grosir dan distributor. Selain itu, dari total penjualan terlihat bahwa kebanyakan transaksi memiliki nilai yang rendah hingga sedang, tetapi ada beberapa transaksi dengan nilai tinggi yang berkontribusi besar terhadap pendapatan keseluruhan. Mungkin presentasi dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.